Alhamdulillah ini saya lihat beberapa Bapak Ibu sudah melakukan instalasi dan sudah bisa buka perangkatnya. Tadi juga saya lihat sudah ada beberapa yang sudah mengerjakan Bapak Ibu. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan apa-apa saja yang butuh dilakukan di sini. Jadi saya akan menyampaikan yang pertama standar pelaksanaan yang nanti akan kita lakukan dalam seleksi. Kemudian instalasi Zoom, mungkin Bapak Ibu ada yang belum terinstall Zoom-nya, atau ada yang bingung cara rename-nya. Kemudian ada instalasi perangkat pendukung. Kita menggunakan Exam Browser dan ada tampilan saat tes CBT, dan nantinya terakhir kita akan melakukan simulasi. Baik Bapak Ibu semua, standar pelaksanaan CBT. Jadi ketika Bapak Ibu mendownload kartu tes akan tampil seperti ini ya Bapak Ibu. Akan terlihat seperti ini. Nah nantinya yang akan digunakan untuk login saat akun CBT adalah nomor akun dan password. Jadi ini jangan sampai lupa nomor akun dan passwordnya. Ini Bapak Ibu ya. Kemudian pastikan nanti ketika Bapak Ibu join Zoom masuk di awal ini rename formatnya, angka di depan dan nama Bapak Ibu. Kemudian yang lain, maaf Mas Agung, bisa diputar Mas Agung karena ada banyak Bapak Ibu yang menggunakan HP terlalu kecil Mas Agung. Diputar di slideshow maksudnya? Ya, atau di Zoom berbesar. Oke. Nggak ada di slideshow sih, diperbesar aja yang penting. Ya, tetap Bapak Ibu ya. Jadi besok yang akan digunakan untuk login adalah nomor akun dan password yang ada di kartu tes yang nanti dipakai untuk login. Kemudian yang kadang sering salah juga, sering lupa bahwa link Zoom yang dipakai adalah link Zoom waktu ujian. Jadi mungkin nanti akan berbeda antara waktu simulasi dan waktu ujian. Nanti menggunakan link Zoom waktu ujian. Dan terakhir terkait dengan format penulisan itu mohon dipastikan sudah sesuai dengan yang ada di kartu tes sehingga nanti tidak salah ruangan. Karena nanti pengawas nanti akan ada pengawas di masing-masing ruangan yang akan mengabsen Bapak Ibu. Mengabsen, dan nanti kalau Bapak Ibu di ruangan salah nanti akan dideteksi bahwa tidak hadir seperti itu. Kemudian ini adalah tata tertib, nanti akan saya share juga untuk slide-nya supaya jadi kenangan Bapak Ibu semua. Ini tadi tata tertib yang sudah disampaikan oleh Pak Huda seperti itu. Kemudian di kartu tes juga sebenarnya sudah ada panduan untuk instalasi. Jadi kalau Bapak Ibu ini ada di panduan ya. Di bagian atas ini ada di bagian ini ada link untuk mendownload panduan dan konfigurasi sistemnya, konfigurasi ujiannya. Ini seperti ini nanti Bapak Ibu ketika dibuka ada panduan, ada file ujiannya. Jadi nanti Bapak Ibu yang pertama ikuti dulu panduannya, di-download Exam Browser-nya. Ketika selesai di-download dan install, maka selanjutnya Bapak Ibu tinggal klik seleksi calon pelatih. Ini tinggal diklik saja, maka otomatis akan tampil halaman CBT-nya Bapak Ibu. Seperti itu. Silakan nanti yang ada kendala bisa disampaikan ke Kapdes yang sudah ada di grup. Kemudian ini adalah standar posisi ketika nanti ujian. Jadi rekomendasi kami itu jaraknya sekitar 1,5 sampai 2 meter. Nanti Bapak Ibu bisa
tidak harus menggunakan tripod, mungkin kalau ada lemari atau ada kursi yang bisa dipakai cukup tinggi nanti bisa digunakan menghadap ke Bapak Ibu saat ujian. Ini kalau dari jauh. Nah, kalau dari kamera akan terlihat seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita bisa lihat sekeliling Bapak Ibu. Nah, itu untuk standar operasional pelaksanaan ujiannya. Ketika nanti ada yang tidak standar, nanti akan disampaikan oleh para pengawas seperti itu. Kemudian ini ada juga panduan instalasi perangkat pendukungnya. Kebutuhan dasar seperti ini Bapak Ibu. Mohon dipastikan menggunakan komputer atau laptop untuk mengerjakan CBT, kemudian jaringan internetnya stabil dan kuota internet yang pasti Bapak Ibu. Kuota internet dan nanti handphonenya jangan lupa juga untuk Zoom. Jadi nanti pengalaman kami kemarin ada yang menggunakan Zoom di laptop karena otomatis kalau sudah membuka save exam browser nanti Zoom-nya akan tertutup, jadi tidak aktif. Itu untuk kebutuhan dasarnya. Kemudian instalasi juga ada di sini panduannya. Diklik save exam browser-nya, kemudian akan tampil seperti ini. Kita klik next, kemudian klik I accept the term in the license agreement, kemudian klik next lagi, kemudian klik install, maka selesai. Setelah ini diinstal, maka yang dibuka bukan save exam browser-nya tapi file seleksi calon pelatihnya. Jadi ini nanti Bapak Ibu yang diklik oleh Bapak Ibu, maka akan tampil halaman seperti yang di bawah ini. Maka akan full screen tampil seperti ini. Bapak Ibu bisa masukkan nomor akun, username dan passwordnya di sini. Setelah itu, setelah memasukkan username dan password, pastikan Bapak Ibu melihat nomor akun dan nama Bapak Ibu yang ada di profil. Ketika nanti setelah login Bapak Ibu lihat tidak sesuai, ini bisa disampaikan ke pengawas Bapak Ibu. Kemungkinan ada salah akun atau apa. Seperti itu. Kemudian di bagian sini nanti muncul halaman ujian, pedagog 1, pedagog 2 dan seterusnya, kemudian ada waktu ujiannya. Bisa jadi nanti antara satu dengan yang lain tidak sama ujiannya. Dan halaman ini baru akan muncul tombol hijau ini buka ujian ketika sudah masuk waktunya. Jadi insya Allah besok kita akan mulai jam 12 siang, maka sebelum jam 12 siang ini belum akan muncul tombol buka. Ketika jam 2 dan belum terbuka juga, Bapak Ibu bisa klik tombol yang berwarna orange atau berwarna kuning, itu merefresh. Jadi otomatis kalau sudah jam 2 akan terbuka ujian. Ini untuk halaman ujian. Kemudian setelah diklik mulai ujian akan tampil seperti ini, akan ada ringkasan singkat dan nanti token akan secara otomatis by system, jadi tidak ada token Bapak Ibu. Kemudian klik aja mulai ujian. Ini contohnya ketika Bapak Ibu mulai ujian, di bagian kanan atas ini ada waktu yang tersisa. Jadi pastikan waktu Bapak Ibu aware dengan waktu yang tersedia. Kemudian jika dirasa tampilan dalam halaman fontnya terlalu kecil, Bapak Ibu bisa mengklik 1, 2, atau 3. Semakin besar angkanya maka akan semakin besar fontnya atau ukuran dari hurufnya, baik itu di soal maupun di jawaban. Ya, angka 1, 2, 3 yang atas. Kemudian kalau Bapak Ibu kesulitan ngeklik satu-satu, bisa aja diklik pakai menggunakan keyboard. Maka klik A, maka jawabannya akan A, B akan B dan seterusnya. Kemudian mau berpindah ke soal berikutnya, kalau Bapak Ibu lebih nyaman menggunakan keyboard, bisa menggunakan tanda panah kanan, tanda panah kiri untuk soal berikutnya. Di sini halaman tampilan soal dan jawaban. Kemudian di sebelah kanan ini ada jumlah soal yang Bapak Ibu harus kerjakan nantinya. Tanda hijau ini artinya sudah dijawab.
kemudian tanda berwarna abu-abu, ini artinya soal yang belum dijawab. Seperti itu. Dan soal akhir itu ada, dan akhir ujian adanya di soal yang paling terakhir. Nanti Bapak Ibu bisa lihat saat simulasi. Nah, ini ada beberapa catatan Bapak Ibu yang bisa kita pahami bersama. Jadi pertama, ketika internet ataupun listrik mati, Bapak Ibu tidak perlu panik karena jawaban tersimpan secara otomatis. Setiap detik Bapak Ibu menjawab soal. Jadi sudah real time. Ketika internet mati dan listrik mati tiba-tiba saat ujian, Bapak Ibu tidak perlu panik. Cukup nanti menghubungi helpdesk yang sudah kami sediakan. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa login, kemudian melanjutkan pekerjaan Bapak Ibu. Jadi don't worry. Lalu yang kedua, pastikan aplikasi Zoom itu dibuka di handphone Bapak Ibu, bukan di laptop. Kejadian sebelumnya ada yang kebingungan karena saat ujian dia install di Zoom, ketika pas sebelum ujian pengarahan dia bisa kameranya tampil, terus saat ujian tidak tampil kameranya karena sudah aktif exam browsernya. Jadi pastikan nanti Bapak Ibu menginstal atau menjalankan Zoom itu di handphone yang nanti mengarah ke Bapak Ibu. Kemudian ketika saat Bapak Ibu mengerjakan tiba-tiba layar tesnya mati, silakan Bapak Ibu konfirmasi ke pengawas. Konfirmasi ke pengawas atau kontak person helpdesk yang ditunjuk. Bisa jadi dimatikan oleh pengawas karena satu hal, mungkin karena berisik atau misalkan tiba-tiba tidak muncul layar Bapak Ibu di tampilan pengawas dan sebagainya. Jadi nanti silakan konfirmasi, tidak perlu panik. Tiba-tiba saya matiin. Oh ini ada teguran dari pengawas. Dan pastikan selanjutnya menggunakan kamera HP. Jadi tidak diperkenankan untuk menggunakan kamera tambahan di HP. Jadi pastikan menggunakan default kamera HP saja. Selama ujian, kamera harus selalu on dan volume suara itu bisa dikecilkan nanti Bapak Ibu. Ketika ujian ya Bapak Ibu ya. Ketika ujian, kamera ini harus selalu on dan suara mungkin supaya tidak mengganggu Bapak Ibu saat mengerjakan bisa di set paling kecil. Seperti itu. Ketika nanti Bapak Ibu ada kendala, silakan mendekat ke handphone dan kemudian pasang headset kalau menggunakan headset, baru berbicara dengan pengawas. Begitu. Tapi sekali lagi bahwa kamera ini harus selalu on selama pelaksanaan. Dan yang terakhir, ruang Zoom akan dibuka pada pukul 13. Tadi sesuai dengan tata tertib yang sudah disampaikan pembicara sebelumnya, bahwa Bapak Ibu bisa hadir 1 jam sebelum hari H, 1 jam sebelum pelaksanaan, dan nanti tim IT akan langsung memasukkan Bapak Ibu ke breakout room-nya. Seperti itu. Jadi pengarahan hanya ada di hari ini. Besok Bapak Ibu saat join, maka akan langsung kita masukkan ke dalam breakout room-nya. Jika nanti pengawas sudah hadir, maka langsung diverifikasi data oleh pengawas. Kalau belum, berarti Bapak Ibu akan menunggu di ruang tesnya, seperti itu. Dan ujian nanti akan kita laksanakan serempak pada pukul 14. Jadi meskipun Bapak Ibu sudah join pukul 13 dan sudah diverifikasi oleh pengawas, namun ujian tetap akan dilakukan paling awal itu adalah jam 14.00. Mungkin seperti itu penjelasan teknis terkait dengan pelaksanaan besok. Untuk materi ini akan saya share di grup gitu. Seperti itu.
saya kembalikan ke MC sebelum kita mulai simulasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.